Bersama kami di Metro Pagi Prime Time, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama dengan pakar hukum pidana, Kang Asep Iwan Irawan. Kang Asep, kalau Anda sekarang menilai proses pengusutan hukum terhadap menteri, mantan menteri, lalu kemudian kepala desa, kepala daerah, sudah berlangsung cukup baik terhadap orang yang diduga melakukan aksi korupsi bansos ini? Ya, saya pikir kalau proses dari mulai penyidikan, ya kan berapa jumlah dari anggota dewan, kemudian eksekutif, legislatif, ya kepala daerah, itu kan jumlahnya banyak. Tapi yang jadi masalah itu sebagaimana penelitian teman-teman ICW, ternyata jumlah hukumannya ringan-ringan, 2 sampai 3 tahun gitu kan. Padahal perbuatannya banyak merugikan keuangan negara, suap, yang itu ada ancaman minimal. Artinya apa? Ada efek penjeraan yang selama ini tidak pernah berlangsung, apalagi setelah diputus kekuatan hukum tetap. Ketika yang bersangkutan para terpidana di LP Sukamiskin kan mendapat fasilitas-fasilitas yang memang tidak layak. Seharusnya mereka warga binaan, sama-sama dibina, tapi ternyata mereka mendapat pelayanan-pelayanan khusus. Bahkan kan terbukti beberapa kepala LP 2 kali nih, rumahnya kan sebelah saya di LP-nya ya. Artinya Iya. kejadian kepala LP kan mendapat sesuatu. Bahkan lebih mengerikan lagi ketika kepala LP dapat mobil yang nilainya ratusan juta, Mahkamah Agung mengatakan itu bentuk kedermawanan. Artinya apa? Dari mulai hulu ke hilir, hilir ke hulur, ya ini penanganannya seharusnya bagaimana mereka diberi efek jerak, mereka tidak melakukan pengulangan, tapi faktanya ya ini berulang dan tidak pernah berakhir. Artinya apa? Ada kesalahan dari mana proses ini yang seharusnya tadi hukumannya lebih berat. Maka saya bilang ketika Ya. Musirawas mengambil uang 187 juta, itu bagus sekali ancamannya sampai mati. Kan korupsi tidak mengenal dia berapa, tapi yang penting ketika uang rakyat diembat dari mulai ratusan juta sehingga triliunan ya, nah, itu harus hukumannya harus lebih berat, tidak hukuman ringan. Dan sekali lagi sering saya katakan, jangan mendapatkan diskon, dapat mendapatkan ya semacam pengurangan lah, entah hari raya lah, entah hari kemerdekaan. Nah bagi korupsi koruptor itu kan walaupun mereka warga binaan, tapi kan mereka kejahatannya kejahatan serius, penanganannya harus luar biasa. Nah kalau mereka Ya. mendapatkan fasilitas dengan segala yang ada, saya khawatirkan akan berulang. Kapan lagi mereka lakukan? Artinya harus ada proses lebih lanjut seperti mana penyitaan aset, dapat dimiskinkan mereka, hukumannya maksimal. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Baik, jadi menurut Anda hukuman yang pantas untuk yang melakukan korupsi terhadap dana bansos ini adalah hukuman mati? Atau Ya, seumur hidup? kalau saya sering saya katakan, kalau situasi pandemi, maka karena pasal 2 ayat 2 penjelasannya mengatakan keadaan tertentu ini sedang pandemi, pandeminya tidak hanya bencana alam, sekali lagi di undang-undang bencana, tapi bencana dunia akhirat, tidak hanya dunia Indonesia, dunia semua sedang mengalami, seluruh anggaran dikesanakan. Kalau dia masih melakukan berapapun kelakuannya, apalagi orang-orang yang tadi dipercaya pilihan masih melakukan, saya matiin aja mereka itu. Kita korbankan 1 2 nggak ada masalah lah orang-orang itu, daripada 100 juta, 200 juta kita akan jadi korban. Oke, baik. Kita sudah tersambung dengan peneliti ICW, Mbak Almas Syafrina. Mbak Almas, kalau dari catatan ICW sendiri sebetulnya ada tidak sih kemudian mekanisme ataupun pemberian dana bansos ini kepada masyarakat yang membutuhkan itu yang mungkin punya celah? Ini celahnya ada di mana? Modusnya ada di mana sehingga kemudian baik itu menteri, baik itu kepala daerah maupun itu kepala desa ini mampu dengan mudah gitu melakukan aksi korupsi. Mbak Almas bagaimana? Selamat pagi. Kalau menurut kami celahnya cukup banyak ya, tidak hanya di bansos dalam bentuk sembako sebetulnya, tapi di bansos dalam bentuk tunai juga celah kecurangan, baik itu di level distribusinya, di level transparansi dan lainnya banyak sekali masalahnya. Kalau kami di ICW paling tidak sejak bulan April pada saat bansos untuk penanganan pandemi COVID-19 pertama kali didistribusikan kepada masyarakat, kami mencatat setidaknya ada 4 permasalahan begitu ya. Pertama, tentu saja di tahap pengadaan, karena ini pengadaannya darurat, tidak ada tender di situ. PPK atau pejabat pembuat komitmen dia langsung menunjuk penyedia, tapi sebetulnya di undang-undang, di regulasi itu sudah jelas penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang punya pengalaman gitu ya, sebelumnya sudah melakukan pengadaan sejenis di lembaga negara yang lainnya. Kemudian juga di level distribusinya ini banyak sekali permasalahannya, mulai dari pemotongan anggaran, pemotongan bansos yang tadi juga sempat dibahas, kemudian pungutan liar dengan berbagai macam modus begitu ya, bahkan modusnya juga ada untuk pembuatan dokumen kependudukan dalam rangka pemenuhan syarat untuk pengambilan dana bantuan sosial, dan ini jumlahnya sangat besar. Bahkan laporan yang masuk ke kami itu ada yang mengadu bahwa pungutan liarnya mencapai 250.000 dan itu sangat disayangkan. Kemudian juga banyak politisasi, ada juga level masalah di level transparansi dan tindak lanjut pengaduan warga. Paling nggak 4 catatan masalah itu yang
sebetulnya sejak awal menjadi concern ICW dan juga sudah kami sampaikan kepada Kementerian Sosial maupun juga kepala daerah dan dinas sosial di daerah-daerah yang sempat kami ajukan audiensi. Cuma sayangnya ini tidak menjadi tindak lanjut yang serius ya, tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh kementerian terkait, sehingga masalahnya juga berlarut-larut sampai sekarang. Walaupun sekarang ada pemerintah mewacanakan untuk mengganti bantuan sosial sembako ke bantuan sosial tunai, tapi permasalahan atau permasalahan di level distribusinya itu masih belum terjawab karena itu tadi di level distribusinya masih ada banyak sekali persoalan mulai pemotongan dan lain-lain yang sebetulnya sekarang sudah banyak kanal pengaduan yang disediakan oleh pemerintah, oleh lembaga negara kepada warga, tapi tindak lanjutnya yang masih menjadi pertanyaan. Mbak Almas, ini berarti berpulang lagi kepada siapa orang yang memegang kebijakan tersebut. Apakah kemudian dia mampu amanah, dia punya integritas yang baik, dia punya mindset yang baik, sehingga kemudian nanti tidak akan terjadi korupsi. Lain hal kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin integritasnya kita ragukan begitu, itulah yang kemudian membuat korupsi, Mbak Almas. Ya, saya rasa itu tentu saja, tapi selain itu juga dari bagaimana keseriusan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat begitu ya. Sekarang ini informasi tentang dana bantuan sosial, tentang isi dan nominal dari bantuan sosial itu sendiri itu belum clear juga ke masyarakat, sehingga kadang-kadang masyarakat atau penerima bansos itu mereka belum tahu betul berapa banyak sembako yang diterima, berapa nominal besaran bansos yang diterima, sehingga mereka juga kurang tahu apakah bansosnya itu dipotong atau tidak gitu ya. Di beberapa daerah kami menemukan kami mendapatkan sejumlah laporan di mana warga mengaku bahwa hanya mendapatkan bansos berupa beras sekian kilo, minyak sekian kilo, padahal ketika kami cek seharusnya itu ada mereka mendapatkan sembako yang lebih gitu. Nah ini mungkin kelihatannya tidak ada masalah gitu ya, tapi sebetulnya ketika warga tahu seharusnya yang mereka dapatkan itu lebih banyak dari itu, mungkin warga bisa lebih aktif untuk melaporkan bahwa bansosnya dikurangi dan lain-lain. Jadi kami harap juga selain pembenahan kebijakan ke depannya dan lebih transparan, pemerintah juga memperbaiki sosialisasi kepada masyarakat mengenai bansos-bansos itu tadi. Kadang-kadang kalau informasinya hanya disampaikan melalui media sosial dan lain-lain, itu Mbak Almas, kurang apakah ini sampai. artinya bahwa akar permasalahannya itu sebetulnya dari kebijakan tertingginya, dari tingkat kementerian yang kemudian banyak celahnya sehingga pada saat ke bawah begitu, ke tingkat kepala daerah, tingkat desa ini sehingga kemudian celahnya juga semakin lebar? Ya, pertama dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, oleh kementerian juga, salah satunya misalnya bansos berupa sembako tadi juga sudah banyak dibahas, ada pengadaan di situ bisa terjadi jual beli SPK, ada suap penyedia dan lain-lain, dan kami rasa ini juga mempunyai celah korupsi yang sangat besar sehingga akan sangat lebih bersih dari potensi-potensi korupsi apabila kemudian bansosnya di-switch ke bansos tunai begitu ya. Kemudian juga permasalahan yang lain, ini juga menjadi salah satu kritik kami kepada kementerian, mengapa kemudian regulasi teknis seperti siapa sih yang berhak mendapatkan bantuan sosial, bagaimana kemudian warga bisa mengajukan diri ataupun mengoreksi apabila ada orang yang dia tahu tidak berhak mendapatkan bantuan sosial tetapi mendapatkan bantuan sosial, kemudian apa saja jenis bantuan sosial, rincian misalnya ada di daerah masih ada bansos sembako, apa saja rincian bansos sembako itu diinformasikan saja kepada masyarakat. Nah, seandainya ada regulasi teknis dari Kementerian Pusat yang memandatkan sampai di level bawah untuk menginformasikan itu kepada masyarakat akan sangat baik. Baik. Saya kembali ke Kang Asep. Kang Asep, kalau misalnya memang mekanismenya pemberiannya saja banyak celahnya begitu ya, diusulkan lebih baik mungkin balik ke tunai saja. Tapi awal untuk melakukan pembenahan itu dimulai dari mana, Kang Asep? Kalau misalnya integritas kepala daerahnya, menterinya, kepala desanya saja diragukan, lalu kemudian sistemnya juga banyak celahnya, kita mulainya dari mana nih? Sebenarnya kita kan ada namanya STRANAS ya, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi ya, dan itu presiden yang menentukan. Nah, salah satunya pembenahan birokrasi. Nah,
satu pembenahan birokrasi, bagaimana kan pengadaan barang, pembinaan SDM, menciptakan budaya anti korupsi. Nah, ketika memang ini masih terus-terus tidak bisa dilaksanakan, saya lebih setuju misalkan tadi betul langsung, misalkan begini, ketika ada anggaran ini, siapa penerima udah jelas, mereka langsung ke rekeningnya, misalkan tadi tidak birokrasi, tidak melalui tahapan-tahapan, dari semua tahapan itu dari mulai kemasan, dari pengumpulan, kemudian penyaluran terjadi ya korupsi, saya pikir mungkin langsung. Bahwa sekarang kan Biro Statistik punya data siapa yang miskin, siapa yang punya kategori penerima, dan anggarannya ada. Jadi ketika anggaran ada, otomatis misalkan kan langsung ke rekeningnya yang bersangkutan. Tapi memang dilemanya, penerima-penerima ini apa punya rekening atau tidak. Nah, setidaknya itu yang menjadi masalah. Tapi kalau langsung, setidaknya mungkin mengurangkan birokrasi, tahapan-tahapan tadi dari mulai istilahnya kemasan sampai pengiriman terjadi korupsi. Nah, mungkin salah satu yang dihambat adalah langsung. Nah, langsungnya tadi yang sampai kita pikirkan apakah setiap orang yang tadi dalam kategori dia penerima, apakah selalu punya rekening, itu jadi masalah. Tapi setidak-tidaknya mungkin itu bisa dilakukan. Atau melalui mungkin kan di kelompok-kelompok daerah terpencil itu kan ada koperasi-koperasi di daerah atau kelompok-kelompok ibu PKK ya. Nah, saya pikir masa ibu-ibu juga mau mengembat juga gitu. Tapi saya setuju kalau secara langsung saya pikir karena itu kan program birokrasi, pembenahan birokrasi salah satunya adalah menciptakan budaya anti korupsi. Nah, ketika budaya anti korupsi, nah tinggal bagaimana sekarang masyarakat penerimanya itu bisa dapat langsung. Oke, baik. Terakhir ke Mbak Almas. Mbak Almas sendiri dari ICW, bentuk solusi yang mungkin bisa ditawarkan kepada pemerintah itu supaya kemudian dana bansos tidak dikorupsi seperti apa, Mbak Almas? Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Asep, sebetulnya kalau sekarang kan kita punya DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial, bantuan-bantuan itu juga disalurkan kepada masyarakat secara langsung, tetapi sebetulnya ada yang melalui kantor pos, kemudian ada yang melalui Himbara gitu ya, bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Kalau menurut kami solusi yang kemudian sangat diperlukan pertama adalah transparansi. Tahap pertama adalah transparansi gitu ya, transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan pemerintah kemudian meningkatkan transparansi tersebut, masyarakat paling tidak akan lebih tahu seharusnya mereka mendapatkan berapa dan realitanya mereka mendapatkan berapa. Ketika mereka melihat gap, kan ada sekarang sudah banyak kanal pengaduan bantuan. Mereka bisa dengan mudah melaporkan itu bahwa mereka bansosnya dipotong, ada pungutan liar dan lain-lain begitu ya. Sehingga masyarakat bisa melapor dan pemerintah juga harus komit dalam menindaklanjuti pelaporan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dibenahi adalah di level pendataan. Karena walaupun sekarang KPK sudah membongkar korupsi dana bantuan sosial di Kementerian Sosial, kemudian juga sudah dilakukan pembenahan mulai dari bansos yang awalnya sembako di Kementerian Sosial dialihkan menjadi bansos tunai dan lain-lain, tetapi sepanjang pendataan ini tidak diperbaiki, sepanjang pendataan ini tidak dibenahi, masalah seperti bansos tidak tepat sasaran, di situ ada inclusion error, ada exclusion error, itu akan tetap ada. Jadi rekomendasi kami utama kepada Kementerian Sosial adalah membenahi pendataan dan tidak hanya Kementerian Sosial tapi juga pemerintah daerah membenahi level sosialisasi dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Baik, semoga usulan didengarkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih Mbak Almas dan juga Kang Asep telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi. Bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali ke berbagai informasi.